karena tuh lihat ya, emak-emak tuh ada yang pakai sendal tuh, banyak emak-emak, abah-abah juga ya. Selain mengotori, itu juga Tinggi adab kita itu diharuskan ya, diwajibkan. Masya Allah, ini kita tidak bisa jalan bro. Iya, Tertabrak sama jemaah dari mana ini? Dari innalillahi. Ada jemaah Indonesia yang mendapatkan perawatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Al-Bahar, dan di video kali ini saya bersama Bang Tommy Al-Barakat sedang berada di depan Ka'bah Al-Musyarrafah. Masya Allah, tabarakallah. Lihat, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekaligus di video ringan kita nih, saya bersama Bang Tommy Al-Barakat mau sharing terkait dengan beberapa hal adab kita yang harus selalu kita jaga ketika kita di depan Ka'bah Al-Musyarrafah, khususnya yang sedang dalam keadaan tawaf yang sesungguhnya, ya nggak bro? Tawaf umroh yang sesungguhnya gitu. di sisi lain dimanapun kita harus diangkat junjung tinggi adab itu. Betul, apalagi di depan Ka'bah Al-Musyarrafah gitu. Kenapa saya tadi ada kalimat umroh tawaf yang sesungguhnya gitu? Karena tawaf itu ada tawaf sunnah ya bro ya, dan juga ada tawaf umroh, tawaf wajib gitu. Ikuti terus video ini. Kita sekarang lanjut di lurusan Pancuran Emas, atau dalam bahasa lain Pancuran Rahmat. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang disebut dengan Pancuran Rahmat itu yang ini sahabat El-Bahar. Ini emas asli ya, dan di bawahnya itu apa namanya bro? Hijr Ismail, tempat yang paling mustajab di antara tempat-tempat yang lainnya, ya enggak? Memang sekeliling ini semua tempat mustajab, tapi ada keistimewaan lebih ketika kita bisa masuk ke dalam Hijr Ismail. Jadi ada keutamaan khusus, bagaikan kita masuk ke dalam Ka'bahnya begitu. Kalau kita bisa masuk ke Hijr Ismail, makanya Hijr Ismail tuh luar biasa. Momennya ada khusus dan diantri ketika kita akan masuk ke dalamnya. Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berhubung ini tempat mustajab Ka'bah Al-Musyarrafah, sebelum kita jauh melanjutkan video ini, doa saya buat teman-teman semua, mudah-mudahan dilimpah ruahkan milik rezekinya, disegerakan sampai kedua tanah suci menjalankan ibadah umrah dan haji, dilancarkan proses di perjalanannya, semoga segera terkabul, amin Allahumma ya rabbal alamin. Sekarang kita lanjut bro. Yang pertama, kira-kira adab kita yang harus benar-benar kita junjung tinggi, apa ini bro? Salah satunya ketika kita datang ke masjid tentunya harus membuka sandal dulu. Membuka sendal, jangan pakai sendal seperti ini, karena tuh lihat ya, emak-emak tuh ada yang pakai sendal tuh, banyak emak-emak, abah-abah juga ya. Selain mengotori, itu juga diharamkan. Dan tidak sopan kesannya ya, adab kita tuh hilang gitu. Allah, itu yang pertama. Salah satunya itulah. Lalu juga ada, ya selain itu juga ada yang lainnya. Tentu kita jaga adab itu. Betul sekali. Dan kita ikut menjaga kebersihan juga bagian daripada hal yang baik juga ya. Betul. Termasuk juga bisa kita kategorikan adab kita juga terhadap tempat yang mulia dan mustajab ini, ya enggak? Karena kalau kebersihan itu bukan cuma pekerja yang harus melakukannya, tapi ketika kita di masjid, kita juga harus membersihkan, ikut serta. Allahu Akbar, benar sahabat El-Bahar. Nah, biasanya kita ketika akan masuk ke depan sini, usahakan kita terlebih dahulu dari luar melangkahkan kaki sebelah kanan, ya enggak bro ya, sambil membaca doa sesuai apa yang tertulis yang dianjurkan oleh para alimil ulama, ya enggak. Kemudian di saat kita menghadap Ka'bah Al-Musyarrafah seperti ini, usahakan kita baca doa, ya enggak. Kalau tidak
tahu kita apa yang tertulis di manasik, doa, niat aja karena Allah memandang Ka'bah al-Musyarrafah, ya enggak? Yang ada sih di manasikul haji wal umroh, Allahumma jid hadal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wajid man syarrafahu wa azzamahu wa karramahu miman hajjahu awi tamarahu tasrikan wa ta'ziman wa takriman wa birra. Itu yang tertulis di manasikul haji wal umroh. Ya, selebihnya kalau kita tidak tahu, tidak hafal, boleh kita tekadkan niat dalam hati memandang Ka'bah al-Musyarrafah karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sahabat Al-Bahar, kita memandang Ka'bah dengan penuh rasa cinta dan kasih, tekad niat karena Allah, insya Allah rahmat akan kita dapatkan. Luar biasa. Itu baru memandang saja sahabat Al-Bahar. Makanya wajar ketika kita menjunjung tinggi, menjaga adab kita terhadap Ka'bah al-Musyarrafah ini, ya. Baru kita memandang aja udah dapat rahmat. Apalagi kalau kita keliling tawaf, ya enggak bro? Ya. Dan jaga adab kita juga, insya Allah kita dapat pahala juga. Jadi kita ketika umroh ambil semua sunah-sunahnya. Betul. Nah, ini bagian penting juga. Sebentar, bro. Ente kan lama kerja di area sini. Kira-kira ada nggak sepengalaman jemaah antum, jemaah, ada nggak yang kira-kira kurang adab gitu terhadap Ka'bah al-Musyarrafah? Ada nggak yang dilakukan oleh jemaah? Ya, pastinya ada. Ada ya. Tapi kita tidak bisa memastikan apakah itu sengaja ataukah itu karena lalai ya. Iya, karena lalai. Tapi kalau kita melihatnya, kita aja yang melihatnya itu hal yang biasa atau mungkin kelalaian atau lupa. Lupa, iya. Gitu. Yang pasti mungkin kalau ada yang melakukan itu karena lupa kali ya. Karena tidak mungkin semua orang, semua insan tidak ada adab terhadap tempat ini, ya enggak? Jelas kita melihat pasti mungkin mengingatkan atau memakluminya. Betul, makanya dengan video ringan kita ini juga mudah-mudahan bisa jadi pengingat ya, bahwa kita menjunjung tinggi adab kita itu diharuskan ya, diwajibkan. Masya Allah, ini kita tidak bisa jalan bro. Tertabrak sama jemaah dari mana ini? Dari Turki sepertinya ya. Ya, seragamnya warna hitam dan dicampur kuning. Ini nih yang saya suka nih, kuning. Antum pernah bilang kemarin itu. Iya, kita pernah cerita itu. Keren kan? Ya salam, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Sahabat Al-Bahar, di sisi lain kita perhatikan juga ada yang nangis dengan air matanya berderai sambil teriak, ya Allah, terharu banget. Tuh di sebelah sana. Kemudian di sisi lain kita lihat ini benar-benar berdesak-desakan, ya, penuh, full, padat, merayap. Padahal kita posisinya jauh bro ya, Jauh. tapi sampai sini pun Allahu Akbar, penuh. Ya Allah. Ya, jemaah yang sedang berdoa. Allahu Akbar. Sebentar sahabat Al-Bahar, ini kita masuk di tengah-tengah dahsyatnya jemaah full padat merayap. Oh, Allah. Dan kalau kita perhatikan dari tadi banyak sekali yang berfoto dan bervideo ya bro ya. Iya betul. Saat kita berfoto bervideo tuh usahakan sahabat Al-Bahar kita berfoto tuh yang baik-baik ya enggak? Baik-baik, jangan sampai membuat kekacauan. Iya, jangan sampai salah. Karena dalam ngambil video dan foto juga ada batasannya. Ada batasannya yang bisa mungkin bisa membuat diri kita celaka. Celaka juga, betul. Bahaya gitu, membahayakan bagi diri kita ya. Bagi diri kita. Contohnya seperti apa? Mungkin kita berfoto, tapi di situ ada
petugas seperti kepolisian, kerekam, dan di situ bisa saja HP kita diambil atau kitanya yang diambil. diambil. Betul sekali. Salah satunya hal yang mungkin sering kali kita lakukan tanpa kita sadari bahwa perbuatan itu adalah melanggar aturan. Biasanya jemaah banyak yang berfoto dengan benda yang kurang, tidak seharusnya di sini di fotonya. Seperti biasanya ada kertas, ada tulisannya, itu juga Itu sangat sensitif. Betul. Oh, sebentar bro, ada teriakan bro. Ke pinggir. Kaget banget jemaah dari Turki. Rombongan ini teriak-teriak. Allah Akbar. Kaget banget. Bro, ke pinggir dulu bro. Susah. Kaget banget tadi rombongan yang ini nih teriak-teriak. Turki semua soalnya. Allah Akbar. Seperti ini sahabat Elbar, kalau rombongan jemaah dari Turki itu tidak tanggung-tanggung sambil teriak-teriak. Iya, dan itu fisiknya kuat. Fisiknya kuat, betul. Mau yang udah sepuh, yang sudah sepuh juga muda, kuat. itu fisiknya kuat banget. Betul. Allahu Akbar. Sahabat El Bahar, lalu kemudian setelah foto tadi, mungkin ada lagi nggak yang lain bro? Selain daripada foto yang kita ceritakan tadi, atau video juga ya? Kira-kira larangan-larangan yang lainnya, bahkan yang kita perlukan, kita pentingkan itu seperti gunting dilarang. Ya, gunting juga dilarang ya. Padahal itu kebutuhan kita sebenarnya. Dan mengikuti aturan para petugas juga tidak mengikuti, itu bagian daripada aib juga ya. Allah. Kalau kita bawa gunting kan keperluan kita itu untuk tahalul, untuk potong rambut, tetapi itu tidak diperbolehkan. Ini kita, Ya Allah, macetnya karena ini ditutup bro. oh ditutup di depan. Ya karena ada Oh kesini dong kita. jadi jalan sana terus. Gagal fokus kita sahabat El Bahar, masuk di tengah-tengah padat merayap seperti ini. Oh ada yang sholat juga di sini nih bro. Nah ini juga nih kurang baik juga nih sholat tuh. Meskipun hal yang baik tapi Enggak, iya. Kalau kita melakukannya, ya makanya Allah. sama petugas gak segan-segan untuk mengusir kayak gitu. Karena ini bahaya juga keinjak nanti. Iya, takutnya keinjak. Salah satunya untuk keselamatan dan itu juga. Keselamatan kita juga. Oh ini nih yang kurang baik nih di bawah kita nih. Karena yang punyanya sholat tuh. Jadi itu sebagai penghalang dia. Oh gitu. Tapi kan rapat begini nggak ada ini nih. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sahabat Al-Bahar. Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar. Saya haji. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Benar-benar padat datang nih petugas nih. Pasti ngomelin orang yang sholat di tengah-tengah itu tadi. Aduh, bro, gimana ini? Aduh, gimana nih, Mas Bro? Benar-benar luar biasa. Dan ini juga, bro, ada satu hal yang mungkin bisa mengurangi adab kita terhadap tempat suci ini. Ketika kita sedang nangis berdoa di depan Ka'bah, janganlah kita sambil video sendiri. Banyak kan yang begitu ya, sambil nangis-nangis, pegang Ka'bah, cium Ka'bah sambil pegang kamera. Jadi kesannya gimana gitu. Jangan, buat sahabat El-Bahar, jangan lakukan itu. Adapun kita mau bikin video, mau foto boleh, tapi jangan seperti itu. Ada jemaah Indonesia yang tumbang. Oh innalillahi. Ada jemaah Indonesia yang mendapatkan perawatan ya. Perawatan, tapi kita tidak boleh merekam karena Tidak boleh. keselamatan kita juga. Iya, itu jemaah Indonesia bukan itu? Allah Akbar. Kasihan ya. Oh, ada yang mendapatkan perawatan tadi, perawatan khusus sahabat El-Bahar jemaah. Coba ini, ya Allah, lihat.
rombongan besar dari Turki nih yang benar-benar full. Allah Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat El Bahar, sepertinya saya bersama Bang Tommy Al Barakat belum bisa melanjutkan nyeritain terkait dengan banyak hal yang bisa mengurangi adab kita terhadap Ka'bah Al-Musyarrafah nih, karena memang situasinya tidak memungkinkan benar-benar full padat merayap seperti ini. Jadi saya pun berpikir khawatir dengan kita membuat video seperti ini mengganggu ketenangan, kenyamanan, bahkan sampai kekhusyuan jemaah yang sedang tawaf. Iya begitu. Jadi terpaksa sahabat Al-Bahar kita akhiri aja dulu ya. Mudah-mudahan aja sedikit yang sudah kita ceritakan bisa menginspirasi, mengingatkan buat diri saya, diri Bang Tommy Al Barakat, semuanya ya, sahabat El Bahar khususnya, yang kita makan insan yang lemah banyak dosa, jadi sering lalai ya nggak bro, sering lupa juga. Insya Allah dengan video ringan kita ini bisa kita ingat lagi adab apa yang harus kita junjung tinggi ketika kita di depan Ka'bah Al-Musyarrafah ini. Doa saya buat teman-teman semua, mudah-mudahan dilimpah ruahkan bilik rezekinya, disegerakan sampai datang kedua tanah suci menjalankan ibadah umroh dan haji. Jangan lupa mampir ke channel Tommy Al Barakat, like, comment, dan subscribe pastinya. Kita berdua di sini pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hai Kadir. Sedikit.